Pak Nanang masih di mute itu. Matur nuwun. Sekali lagi Bu Nina, mungkin nanti Pak Kabul menambahkan Pak Kabul. Ditambahkan kok saya salah Jadi sekali lagi dalam PJOK itu selain hasil lemparan atau hasil tolakan yang dinilai juga aspek teknik menolak dan teknik menggiring gitu Nah, jadi sekali lagi saya melihat RPP itu seperti itu. Jadi tekniknya bukan dari hasil tolakannya sejauh berapa meter tidak, tapi teknik memegangnya, teknik menolaknya itu. Mungkin menggiring bola juga seperti itu, ada teknik tertentu menggunakan telapak kaki atau mungkin menggunakan sisi atas kaki, itu mungkin yang akan dinilai, bukan jauhnya lemparan. Jadi kalau memang sisi beratnya jelas berbeda, ya kan? Nah, ini saya pikir masih butuh kreativitas guru untuk bisa menyampaikan materi dengan cara kreatif dengan sarana yang ada. Karena kalau pakai bola besi nanti tuh pavingnya hancur semua nanti gitu kan. Nah, itu. Monggo Pak Kabul, lebih Pak Kabul, apakah saya salah nyun sewu? Monggo Pak Kabul. Jadi yang penting tekniknya, bukan hasil lemparan atau tendangannya. Silakan, monggo tambahan dari Pak Kabul Gloragha aja, monggo. Pak Purnomo itu, monggo Pak Pur. Oh, Pak Purnomo, Pak Kabul. Dan dari siapa? Monggo Pak Purnomo, Ngaten Mbak Ayah, matur nuwun. Gimana? Ada tanggapan lagi nggak ini dari guru PJOK? Dari Pak Purnomo. Mana Pak Purnomo? Aja Pak Pur, langsung aja. Di unmute dulu. Baik, sedikit saya memberikan background-nya bukan penjas gitu ya. Menjadi sebuah proses perhatian bahwa dalam proses pengajaran itu, guru itu ada yang namanya proses pembelajaran yang sifatnya adalah menginput, menyampaikan segala informasi tentang materi yang diberikan. Kemudian target seorang guru penjas, sekali lagi, bukan untuk menciptakan anak itu jadi atlet. Itu yang harus dipahami. Karena ini adalah penjas. Kan sebenarnya penjas itu terbagi menjadi 3 golongan, yaitu atlet, yaitu notabene kepelatihan, kemudian rekreasi, kemudian pembelajaran. Nah, kita arahnya adalah pembelajaran. Yang kita harus pahami di situ dulu. Kemudian terkait dengan tadi bola, misalnya kertas bekas yang kemudian digulung-gulung jadi bola, apakah itu bisa masuk dalam kategori pembelajaran yang sesuai dengan standarnya? Saya katakan tidak. Tetapi dalam proses pembelajaran itu ada yang namanya modifikasi pembelajaran, modifikasi alat pembelajaran, modifikasi permainan, modifikasi dalam mencapai cabur yang akan dicapai ya, yang akan ditargetkan oleh seorang guru tersebut. Sehingga dalam proses pembelajaran itu guru punya standar penilaian. Itu ada standar proses, ada standar aktivitas anak itu sendiri, kemudian seorang guru punya standar penilaian. Dari masing-masing item itu nantinya akan menjadi sebuah globalitas untuk menjadi sebuah nilai ketetapan atau dalam nilai KKM. Yang menjadi sebuah pemahaman yang di sini adalah apakah proses yang harus dilakukan oleh untuk menyusun RPP yang sesuai dengan standar adiwiyata itu harus sesuai dengan menggunakan alat yang sebenarnya. Saya tanya dulu, apakah harus menggunakan alat yang sebenarnya, Bu Nina?
biar kita sama-sama memahaminya. Karena Oke. saya pun coba Ah. untuk menyusun itu. Oke, modifikasi, kemudian alat peraga gitu. Ya. Buat kami sah-sah aja selama itu tidak merubah tujuan awal dari pembelajaran begitu. Oke, terima kasih. Jadi secara intinya adalah proses pembelajaran yang dilakukan di RPP itu yang kemudian dipraktekkan lapangan tentunya punya akidah, kaidah yang sesuai dengan penjabaran RPP yang tentunya disesuaikan dengan Kemendagmen. Itu adalah sesuai dengan RPP yang dijabarkan, khususnya di Kaldik maupun di jurnal harian atau di KI1, KD-nya atau KI2-nya mungkin sampai sebatas itu. Kemudian kalau toh itu tidak mengalurkan atau menyalahkan arti dari proses pembelajaran, berarti menurut saya sah-sah saja. Karena di situ ada yang namanya modifikasi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang menjadi sebuah pemahaman saya kalau di lapangan adalah intinya bagaimana proses itu berjalan dengan baik, kemudian sesuai tujuan dan target dari RPP itu sendiri. Yang terakhir itu adalah pencapaian dari proses yang kami berikan kepada anak. Karena target lain, entah nyun sewu saya bikin RPP, proses pengajaran dan sebagainya, target yang paling utama adalah pencapaian materi yang ditargetkan kepada siswa itu sendiri. Pencapaiannya cuma satu, walaupun di situ ada penilaian KI2, KI3, KI4 dan sampai ya KI3. Maksudnya KI1, 2, 3 dan 4. Yang notabene punya standar nilai sendiri masing-masing. Tapi sekali lagi mohon maaf, kalau saya menyampaikan tadi kata Bu Nina, itu standarnya bagaimana? Ya tadi kalau bahasa standar nggak ada. Tetapi kalau bahasa untuk pencapaian pembelajaran itu pasti ada. Jadi nyun sewu Bu Nina, mungkin itu tanggapan saya. Terima kasih. Oke, matur suwun Pak Purnomo atas penjelasannya. Jadi kemarin saya memang sempat berdebat nih sama Mas Ardi gara-gara bola. Oke, matur suwun untuk PJOK. Ini Mas Ardi, kita ngobrol lagi dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Ini tentang mungkin ini Mas Ardi, gimana kalau aspeknya itu konservasi energi? Itu pasti nanti Bapak Ibu akan menyertakan kebanyakan di kegiatan pendahuluan dan di penutup itu adalah mematikan semua alat elektronik setelah selesai belajar. Nah, yang sudah-sudah itu pembiasaan seperti itu terus selalu dimasukkan di semua RPP, kemudian Bapak Ibu hitung sebagai RPP yang terintegrasi dengan PRLH, padahal sekalipun itu di KI dan KD-nya tidak membahas tentang energi sama sekali. Jadi waktu itu saya baca adalah temanya tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, saya nggak nemu korelasinya antara konservasi energi ini dengan KD yang dibahas di tema organ gerak hewan dan manusia. Jadi ini Mas Ardi gimana nih kasih penjelasannya? Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi teman-teman, yang dititik beratkan dalam integrasi perangkat pembelajaran terkait dengan LH atau lingkungan hidup, itu ada di KD. KD. Kita patokannya di materi, KD. KD, kemudian nanti telurnya, integrasinya, backbone-nya adalah di penugasan siswa. Udah itu saja. Jadi kalau misalkan tugasnya sesuai dengan apa tuntutan KD-nya, misalkan tadi
menggunakan apa tadi bola, menggunakan kertas begitu nggih. Monggo, tetapi hati-hati kalau misalkan hasil bola itu sekali pakai atau nanti didaur ulang lagi. Itu yang pertama. Jangan sampai solusi menimbulkan masalah lagi. Itu Pak, sah-sah saja nggak apa-apa. Asal satu tadi, tujuan pembelajarannya tercapai. Itu kan yang diminta dalam kegiatan pembelajaran. Sintaknya jadi nyambung begitu. Nah, kemudian terkait dengan adanya pendahuluan dan penutup saja. Seperti tadi yang saya sampaikan, dalam kegiatan pembelajaran itu ada dua yang dapat diintegrasikan. Yang pertama terkait pembiasaan, yang kedua ciri khas dari materi yang kita sampaikan. Jadi akan dihitung itu sebagai lampiran RPP yang terintegrasi lingkungan apabila KD-nya Bapak Ibu, materinya itu yang dikupas tuntas sebagai bentuk penugasannya. Nanti apa begitu? Seperti tadi, mungkin pada saat penugasan bagaimana anak-anak dribble bola gitu Pak Pur nggih. Dribble bola, kemudian di rumah nggak ada bola, ya silakan membuat bola dari sampah kertas dan itu nanti sebagai bentuk pengelolaan sampah di rumah dibuat oleh siswa, di video pembuatannya, ditendang oleh siswa, dribblenya bagaimana, kan itu malah penilaian prakarya sama penilaian KBU apa ya, yang SPDP sama olahraga. Teknik tendangnya diambil untuk PJOK, kemudian untuk membuat bolanya yang sesuai dengan lingkaran, sesuai dengan bentuknya, besarannya itu dibuat untuk mata pelajaran kewirausahaan, keterampilan misalkan seperti itu. Yang penting apa? Dalam KD yang Bapak Ibu cantumkan, itu instrumennya ada. Karena ada Bapak Ibu yang rancu itu mencantumkan kegiatan, tapi tidak mencantumkan penilaiannya. Seperti tadi, penilaian proses kan harus ada nih Pak Pur, ya. Ada 5 proses, kemudian nanti KKM-nya bagaimana begitu. Jadi memang harus betul-betul RPP lengkap tadi Bapak Ibu, itu betul. Jadi tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, tidak ada yang betul sepenuhnya, asal bagaimana identifikasi materi masing-masing itu diterapkan oleh masing-masing guru, karena guru punya kemerdekaan untuk mengaplikasikan apa yang mereka pikirkan, dituangkan dalam bentuk tulisan, dilakukan dalam bentuk pembelajaran. Nah, yang salah, apa yang kita pikirkan, kita tuliskan, tapi yang apa kita tuliskan tidak kita laksanakan dalam pembelajaran. Itu yang keliru. Itu saya sendiri, Pak. Kadang seperti itu. Jadi mohon nanti apa yang kita buat, ya kita laksanakan sesuai dengan sintak yang kita rancang gitu. Wis rancang ya mbok ya dilaksanakan begitu. Monggo Pak Pur, silakan Pak Pur. Langsung open mic aja. Nggak bisa? Waduh. Mbak Aya bisa minta? Nah, sudah. Ya, oke. Sedikit Pak Adi. Saya nyun sewu. Saya itu kadang-kala bingung saat kala menyusun RPP yang bersinkronisasi dengan Adwiyata yang khususnya untuk praktek olahraga khusus. Jadi kita kan tidak bisa memilah nih antara di pelajaran penjas itu ada yang sifatnya materi. Kalau materi menurut saya lebih mudah untuk memberikan. Tetapi kalau praktek di lapangan yang tadi dimasalahkan misalnya kita gulung-gulung kertas itu misalnya kemudian dipraktekkan di lapangan yang kemudian tidak sinkron. Yang ditakutkan Pak Adri adalah itu hanya dipakai di awal saja, tapi di akhirnya tidak dipakai. Itu kan Mas Adi. Ya mungkin saya butuh pencerahan dari tim Adwiyata terkait dengan RPP yang ya notabene praktek di lapangan. Kalau misalnya saya gulung-gulung kertas atau plastik, kalau saya teringat zaman dulu gitu, kalau main sepak bola pakai gulungan plastik yang dikaret itu kemudian kita gunakan untuk main bola, pikiran saya waktu itu ya gitu. Yang akhirnya dinamakan dalam penjas itu adalah modifikasi permainan gitu. Kalau toh itu kemudian menjadi sebuah apa ya bahasanya ya, tidak kuat untuk mensinkronisasikan dengan RPP, mungkin jalan keluarnya seperti apa Pak Di? Kalau untuk mengarah sesuai dengan
penilaian proses, kemudian hal yang sesuai dengan RPPI tersebut gitu. Agar kami pun saat menyusun itu kelihatannya enak, biar bisa, oh kalau pelajaran misalnya nyusun voli lah misalnya. Voli bisa diganti sayur misalnya. Sayur kol sama bolanya bisa bulat gitu. Apa ya boleh kan dia akhirnya toh. Akhirnya kan yang bisa dimodifikasi adalah barang bekas gitu. Barang bekas yang bisa dimanfaatkan. Tapi ya tadi ketakutan itu adalah apakah itu akan digunakan secara 100% dalam proses pembelajaran, tentunya tergantung proses satu, pendekatan guru kepada siswa itu sendiri. Yang kedua, manfaat saat proses pembelajaran. Itu sangat dekat dengan pembelajaran itu apa enggak. Misalnya saya nyontohin, misalnya botol kaleng misalnya. Kaleng bekas gitu, atau botol yang kemudian untuk melatih melempar, Pak. Melatih lempar target misalnya. Apakah hal semacam ini, sedangkan ini hanya target saja. Bola ya botol ini untuk dilempar. Apakah itu sudah masuk dalam kategori pemanfaatan barang bekas untuk olahraga? Atau misalnya kertas gulung-gulung yang hanya satu lembar saja, yang kemudian untuk bermain kapal, berebut mereka naik di dalam kertas tersebut. Apakah itu termasuk juga pemanfaatan barang bekas yang nantinya bisa untuk masuk ke dalam RPP? Padahal satu kertas loh Pak Adi, untuk berolahraga itu. Ya mohon masukannya, pencerahannya. Sewu. Oke, langsung ya Mbak ya. Ya. Terima kasih Pak Pur. Ini pematiknya luar biasa nggih. Jadi sesuai yang tadi kita sampaikan bahwa terkait dengan RPP, semua itu tergantung dari bagaimana Bapak Ibu mendesain KD. Mendesain bagaimana rancangan KD-nya itu mau dibuat sintak pembelajaran. Tatkala tadi Pak Pur akan menggunakan, ya ibaratkan ini botol sekali pakai ya, atau yang merek tertentu begitu tadi untuk target lemparan, tatkala di situ dituangkan asal-usul botolnya itu dari mana, apakah dia itu sambil membersihkan lingkungannya menemukan itu sebagai target, itu nggak masalah Pak. Yang penting apa, dalam RPP itu tertuang alat bahannya itu dari mana, kemudian maksud dan tujuannya juga diterangkan di situ Pak. Di lampirannya kan biasanya ada nggih, di lampiran kegiatan, lampiran RPP kan ada di situ. Kalau lampiran yang umum kan materinya gitu nggih. Nah, ini maksud dan tujuan dari kegiatan itu apa begitu kan? Yang penting apa yang kita sampaikan itu tersampaikan betul kepada putra-putri kita begitu. Terkait dengan pendidikan karakternya begitu, walaupun pendidikan karakter ya anak-anak boleh latihan dribble bola karena ini di pandemi di rumah, silakan anak-anak menggunakan alat yang ada di rumah gitu misalkan. Kalau yang nggak punya bola silakan bisa menggunakan kertas tadi atau plastik gitu gitu. Tetapi tidak boleh kertas atau plastik yang baru. Silakan didaur yang ada di rumah, sampahnya dibuat untuk menjadi alat anak-anak semua untuk latihan dribble. Tapi itu semua tertuang dalam RPP. Jadi itu jadi malah pengelolaan sampah nanti masuknya malah keren Pak. Jadi masuk ke situ. Jadi awal yang paling utama adalah Bapak Ibu semua petakan dulu yang kira-kira bisa diintegrasikan, yang kira-kira belum bisa, kita pisahkan ke kamar sebelah dulu lah. Setelah itu nanti kita pikirkan, kira-kira bisa diserempet-serempet nokening dia gitu misalkan gitu. Gitu Mas Pur. Jadi jangan terlalu risau, apalagi dengan adanya integrasi dengan materi lain dan tema di jenjang yang sama, di semester yang sama, itu akan menjadi satu kolaborasi yang aplikatif, Pak, nantinya. Mbak Nina, boleh nampak Mbak Nina? Mbak Nina, saya tertarik dengan ungkapan dengan tadi yang sampaikan pada Pak Ardi, bagaimana mengaitkan konservasi energi dengan gerak hewan. Jadi begitu ya? Belum ya? Kira ada, Mbak, dan banyak sekali contoh dari sehari-hari. Bagaimana gerak hewan bisa kita kaitkan dengan perubahan energi gerak, ya kan?
Ada contoh delman, ada pedati, ya kan? Ada juga penggilingan tepung yang menggunakan gerak dari hewan, ya kan? Dalam contoh yang paling kecil yang bisa kita bawa ke dalam kelas adalah pembangkit listrik dengan tenaga hamster, Mbak. Ya kan? Hamster itu kan seperti kincir air atau kincir angin, ya, di mana membuat gerakan berputar itu bisa kaitan dengan dinamo bisa menyalakan energi listrik. Saya kira sangat bisa, Mbak, di gerak hewan terkait dengan konservasi energi lah. Apakah ini benar pada kira saya Pak Ardiansyah? Monggo ditanggapi ini. Mungkin ini itu bisa jadi ide buat inovasi di sekolah Bapak ya nanti menyalakan ternak hamster, Pak. Pakai hamster iya, bisa. Untuk menyalakan listrik di sekolah Bapak butuh berapa hamster gitu. Betul Pak Nanang. Jadi yang penting apa yang kita tuangkan itu, kita kan merdeka belajar gitu Pak. Ya, itu. Tuangkan ya harus dituangkan. Jadi yang membaca itu tahu maksud, oh ternyata ini maksudnya. Jadi maksud dari RPP yang kolaboratif dan terintegrasi itu harus tertuang semuanya. Karena apalagi di masa seperti ini kan kita tidak mungkin tatap muka langsung ketemu, ini maksudnya apa toh enggak. Pasti kalau oh ternyata sudah dari seperti ini kelihatan gitu. Tinggal bagaimana gurunya itu mengintegrasikan, memetakan tadi. Makanya tadi saya sampaikan semua mata pelajaran bisa terintegrasi. Gini Mas Ardi, mungkin Mbak, lebih ke ini ya. Nanti Bapak Ibu dalam menyusun itu benar-benar yang istilahnya meyakinkan untuk yang membaca bahwa memang itu bisa terintegrasi. Betul. Ya, jadi ketika seperti saya nih, saya kan bukan guru ya, jadi saya ketika membaca itu saya paham benar-benar bahwa oh ini tuh nyambung, oh ini tuh benar terintegrasi, jadi saya nggak meraba-raba lagi kenapa ini dimasukkan ke aspek konservasi energi, nyambung di mananya gitu. Ya. Jadi karena lebih ke itu ya Mas. Pada saat panjenengan membaca tidak ada lampirannya pasti. Nah itu dia. Makanya bukan RPP lengkap. Maka dari itu Bapak Ibu RPP lengkap dari awal sampai akhir. Jangan kita membuka tanpa menutupkan kedinginan, nanti kasihan. Masuk angin Mas. Dari awal sampai akhir dilengkapi. Walaupun nggak lengkap-lengkap banget nggak apa-apa. RPP memang satu lembar Bapak Ibu. Ya, mungkin Pak Nana bilang bisa. Ya, tapi lampirannya banyak. Gitu nih Pak. Jadi jalan tengahnya adalah yang penting tertulis dan tertuang, kemudian apa yang kita rumuskan semuanya ada dalam perangkat yang kita sampaikan. Karena Bapak Ibu, mungkin ini yang baru nih, yang baru masuk grup, waduh ini opo, grup LBHS opo gitu ya. Terutama yang dari madrasah, mungkin agak sedikit pusing juga karena sudah baru masuk tapi sudah pembahasannya malah jelimet seperti ini. Yang penting gini Bapak Ibu, apa yang kita sampaikan nanti kepada putra-putri kita melalui RPP itu sudah jelas dalam sintak pembelajaran, dilengkapi dengan perangkat lampiran dan instrumen penilaian. Jadi bagaimana kita akan mengukur keberhasilan ketercapaian KD itu ya melalui instrumen penilaian tersebut. Gitu Bapak Ibu. Ada lagi yang dari MI atau MTS, monggo. Ini ada Bu Pengawas dari Kemenak, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ayo monggo yang dari madrasah. Kita ngobrol santai aja Bapak Ibu. Yang pengen ditanyakan apa, boleh? Mau tanya PAK juga boleh, ada Pak Nanang di sini. Ini Mas Ardi, saya pengen ini guru SMP IPS, mapel IPS dong. IPS ada nggak ya? Ada nggak nih dari SMP? Adakah? Kebanyakan bahasa ini. Kayaknya lo ya, saya masih menerka-nerka, saya nggak hafal semuanya. Yang IPS dong. Langsung open mic aja. Yuk. Oke, mungkin Bapak Ibu sekalian yang berasal dari perwakilan SMP. Guru SMP
di Mapel IPS boleh langsung saja raise hand atau boleh langsung on mic. Silakan Bapak Ibu. Ada? Adakah? Kayaknya sudah cukup ini. Biar menjawab rasa penasaran semuanya juga nih. Mana? Oh iya, ada Bu Yani kalau nggak salah ya. Bu Yani, monggo Bu Yani. Ayo. Bu Siti Mulyani. Adakah? Bu Siti Mulyani silakan dari SMP 42. Asik. Kayaknya lo ya. Ini masih bergabung sama Mana. Monggo Bu Yani, ini teman lama ini. Ya, reunian malah di sini ini. Ibu. Atau sedang sholat mungkin. Yang lain, ayo. Kan ini judulnya kita ngobrol asik ya, nggak usah kayak webinar yang apa? Yes. Yang serius, yang ya ini serius juga sih pasti materinya. Tapi kita ngobrolnya santai aja jadi biar enak. IPS, SMP, ayo kita ngobrol. Adakah? Atau ada yang mau ngobrol-ngobrol tentang inovasi di sekolah Bapak Ibu apa nih? Yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup tentunya. Punya inovasi apa? Bapak Ibu ada yang pengen cerita, pengen sharing atau mau nanyain, Mbak, kalau di tempat saya kayak gini tuh udah termasuk inovasi atau belum? Gitu, boleh? Ayo. Di sekolah Mas Ardi aja deh. Mas Ardi sekolahnya inovasinya apa coba? Kalau kami di humaniora, Mbak. Inovasinya lagi merambah ke humaniora. Jadi ilmu-ilmu terapan yang di bidang lingkungan. Karena Mapel saya tari ya, jadi di tahun yang kedua ini akan lebih banyak ke produksi karya-karya tari dan hasil dari Mapel seni budayanya kan ada 2, tari dan rupa. Itu juga nanti akan dituangkan dalam bentuk lingkungan, seperti tari bertema lingkungan, kemudian yang apa namanya kemarin seni rupa, mungkin pada saat kemarin ke SMP kami terlihat di setiap apa ini Saka siapa ya, toko-toko ya, itu tiang-tiang sekolah itu sudah terbalut dengan lukisan-lukisan kain khas daerah yang berlatarkan flora fauna. Itu diambil dari situ, dari kelas 7 kan tentang menggambar flora fauna. Itu sih, baru itu kemudian nanti inovasi kegiatannya adalah insya Allah kemungkinan besar nanti akan ada lumbung konservasi keanekaragaman hayati. Ini nggak nyaingi Taman Kehati loh ya, karena kabilah hanya terbatas, maka program susu itu insya Allah nanti akan kita manfaatkan dan maksimalkan dengan baik. Tentunya nggak tahu ini nanti di tahun 2021-2022 skemanya seperti apa, masih rancangan karena masih masa pandemi. Itu jadi inovasi yang dari kami karena kegiatan-kegiatannya lebih ke putra-putri, jadi kita ke masukan pembelajaran. Dan yang untuk inovasi alat dan berbentuk benda, itu kemarin ada usulan rancangan dari pembina kader konservasi energi. Kalau di SMP 34 tadi akan membuat pembangkit listrik dari hamster ya. Oke, siap. Kalau di inovasi itu kemarin sempat disinggung itu pompa air tanpa listrik. Nggak tahu nanti pakai tenaga apa itu nanti. Itu yang masih memikirkan dari pembina konservasi air di Pasis itu. Konservasi energi. Pakai panel surya bisa loh. Ya karena panas banget ya di sana ya. Bisa jadi itu nanti. Ya.
Ini Mas Ardi yang mau maju mandiri nih, kan wajib inovasi dong. Mana nih sekolah yang mau maju mandiri? SMP SD Sompok ya. Ya, sudah terpikirkan inovasi? Sompok sama Antonius 2 loh ya. Sendang Mulia 4, Sendang Mulia 4. Antonius 2. Pak Hari, mau nggak Pak Hari langsung open mic aja Pak Hari? Yang lain banyak kok. Ya, mana tahu menginspirasi buat sekolah yang lain ya kan? Oh, langsung open mic aja Pak. Dari Antonius 2 Pak. Dari Lamper Kidul 2. Halo. Berbagi saja Bapak Ibu, karena di sini juga ada mahasiswa dari UNES ini yang bergabung karena dalam rangka penelitian terkait sekolah adiwiyata. Jadi informasi dari Bapak Ibu juga bermanfaat bagi penyelesaian akademik dari teman-teman di mahasiswa ini. Oke Mas Ardi. Monggo Pak. Lanjut. Ya, monggo Pak. Mandiri tapi tidak mandiri ini gimana? Menuju Pak. Oh iya, menuju. Terserah nanti sampainya kapan. Oke. Tahu-tahu nanti wis didis ini nanti. Habis masa berlakunya lah ya. Tak ingetin terus nanti Pak. Nggak tahu itu tahun 2013 ini wis lewat jauh kan. Sampai gagal fokus gitu. Kamu mau berinovasi ini dulu kelihatannya pernah di-share untuk tong untuk pembuatan pupuk cair dan padat Mas Indah ya itu Mbak Nina ya. Sebenarnya prinsip inovasi itu adalah sesuatu yang baru, Pak. Oh gitu. Gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sudah umum. Oh gitu. Dia sifatnya baru, kemudian sifatnya adalah mengatasi permasalahan yang ada di sekolah. Oh gitu ya. Yang sudah ada, kami kan masalahnya hanya di sampah. Sekarang ngatasi sampah tadi, inovasinya yang sebetulnya ya dengan pembuatan kompos skala besar, skala kecil. Dulu pernah sih buat yang padat dan cair, buat sendiri. Jadi tetapi kalau dari DLH ada fasilitas kan kita bisa untuk tambah-tambah jadi gitu. Kita gunakan tong yang besar dulu pernah, jadi kita membuat dan juga membuat untuk mempercepat pembusukan itu dengan menggunakan buah-buahan yang tidak terpakai, yang busuk. Jadi pernah sih dulu waktu zamannya kita menuju ke nasional itu memanfaatkan buah-buahan yang tidak digunakan itu sebagai difermentasi kemudian nanti menjadi bahan untuk membuat pupuk itu semakin cepat untuk jadi pupuk dari daun-daunan itu. Jadi memang iya, Bapak Ibu kalau di sekolahnya yang banyak tanaman buah, ini kan lagi tren nih membuat ekoenzim. Nah, coba ini deh, udah pernah bikin belum? Kalau SD itu yang kesulitan nih. Di SD itu kelihatannya kalau untuk inovasinya sangat terbatas. Kalau di SMP ada guru-guru muatan atau mata pelajaran tertentu dari kimia sebagainya mungkin banyak paham ya SMP SMA. Yang di SD itu kan sangat sederhana sekali sehingga inovasinya untuk untuk bahan-bahan kimia dan sebagainya kurang begitu mendalami sehingga untuk berinovasi ke sana ya agak kesulitan. Jadi ya yang mudah-mudah ya seperti tadi hanya ngolah-ngolah yang ada gitu saja. Itu mungkin yang membuat jadi kendala kenapa sekolah dasar itu sulit menuju ke mandiri ya. Jarang sekali sih. Nah, itu Pak, itu sudah kelihatan, sudah teridentifikasi permasalahannya ya Mas Ardi. Permasalahannya ada di SDM-nya. Iya. Kita buat IPAL itu besar itu dulu ya pada waktu dapat monitoring dari mana itu saya lupa. Itu ya salah juga katanya. Padahal menurut dulu Adiwiyata itu benar. Saya masih ingat dulu pernah kita
untuk belajar di Malang dulu. Zamannya Bu Riri itu pernah diajak ke Malang bagaimana membuat IPAL. Saya terapkan itu tidak benar katanya. Jadi ya bingung juga. Kemudian juga kami itu pembuangan air itu untuk sanitasinya, drainasenya itu kita buang lewat resapan dulu. Jadi itu ya katanya ya tidak benar. Jadi yang benar itu dikeluarkan tapi tidak diresapkan di dalam tanah. Jadi itu ya jadi kebingungan dulu. Tapi ya biarlah karena memang konstruksi bangunannya sudah begitu jalan terus. Sekarang IPAL ya hanya saya manfaatkan untuk pelihara lele. Jadi untuk pembuangan air limbah itu sehingga untuk penyiraman ya kurang begitu bermanfaat untuk penyiraman karena harus menimba atau bagaimana karena itu kami buat IPAL-nya itu ya lumayan lebih besar dibandingkan dulu pernah belajar di Malang, Jawa Timur dulu. Boleh tahu Pak proses pengolahan IPAL-nya itu ceritanya gimana? Kan IPAL sebenarnya ketika air limbah itu masuk IPAL, itu kan diharapkan dia masuk ke situ adalah diolah, kemudian istilahnya itu dinetralkan untuk kemudian bisa dibuang ke badan air, ke luar begitu memang. Jadi mungkin apakah itu hanya sebuah bak penampungan atau sebuah bak resapan saja? Karena memang idealnya dia dinamakan IPAL karena ada proses di dalamnya untuk menetralkan, lalu air itu dibuang keluar sehingga tidak mencemari. Betul, jadi kami juga memang dulu seperti itu prinsipnya. Jadi kan air limbah itu nanti masuk IPAL itu ada penyaringan, proses penyaringan, kemudian di yang akhir itu yang bersih, maka kami gunakan untuk pelihara ikan tadi. Walaupun sekarang jadi ditutup karena pada waktu dulu kita normal itu anak-anak berbahaya anak-anak terutama kelas 1 itu. Karena kan itu seperti kolam ikan gitu, karena dibuat besar. Karena proses pembangunan lalu dibuatkan besar, dulu itu memang kecil. Lalu karena proses pembangunan, mungkin pada waktu itu saya tidak ngamati langsung sehingga pembuatannya terlalu besar, kurang aman, lalu ditutup. Ditutup dengan plat baja sekarang, ditutup plat baja sehingga kalau seandainya mau untuk siram-siram ya bukanya ya sulit. Kemudian kami isi lele gitu saja. Memang kami dulu tujuannya ke situ. Jadi bisa untuk siram-siram, bisa untuk pelihara lele atau ikan, jadi kan bermanfaat ke situ. Jadi Bu, memang dulu seperti itu sih. Nah, sekarang ya enggak tahu itu benar atau enggak gitu. Oke, terima kasih sharingnya. Masih ada yang mau sharing lagi inovasi? Ini dari sekolah-sekolah yang terutama sudah terlebih dahulu menyandang predikat adiwiyata tentunya. Atau mungkin yang belum tapi sudah. Wah, Mbak, aku nek koyo ngono sekolah akeh. Nanti Mohon maaf. Gimana Mas Pur ya ini ya? Mbak Nina. Ya? Oh, Mas. Mohon maaf Mbak, agak mengkritisi. Oh, siap. Yang jenengan sampaikan tadi ya. Yeah. Dengan tim menyampaikan bahwa inovasi itu ada dua aspek. Pertama, sesuatu yang baru. Betul. Yang kedua, mengatasi masalah. Iya. Yep. Nah, kalau semuanya harus baru, saya kira angel Mbak berinovasi kita. Ya, maka saya cenderung untuk yang kedua penekanannya, yaitu mengatasi masalah. Mengatasi masalah. Ya, sebuah inovasi di sebuah daerah atau sekolah A, mungkin bagi sekolah yang lain sudah biasa, sudah jadul. Tapi ketika sebuah sekolah ada masalah yang hampir sama, kita mungkin copy master ya dengan sekolah lain untuk mengatasi itu, kita modifikasi, kita beri nama yang berbeda. Saya kira itu juga sebuah inovasi. Gitu. Jadi kalau dalam ada istilah itu ATM, ya kan? Yes. Kita studi banding, kita amati, gitu kan? Dan kita potret, kita modifikasi, gitu kan? Amati, kemudian kita tiru, kita modifikasi. Kalau murni baru saya kira kok kita jadi takut semua nih. Oke, yang penting memang ini Pak, inovasi itu adalah betul. Yang penting inovasi itu adalah mengatasi permasalahan lingkungan hidup di sekolah Bapak Ibu, gitu.
Oke. Ya. Mana guru IPS belum ada yang gabung nih Mas Ardi. Nanti kita buka grupnya aja, Mbak, diskusi banyak di grup aja nanti. Oke, sebenarnya enak kalau kita ngobrol gini kan lebih beda kalau dengan chat di WA gitu ya. Nanti di grup WA bisa bisa tarung saling share video-video begitu yang sudah dilakukan di sekolahnya gitu kan. Di pandemi juga banyak yang sudah melaksanakan itu. Jadi betul untuk inovasi itu memang didasarkan dengan IPMLH, identifikasi potensi dan masalah. Jadi apa yang menjadi potensi dan masalah di sekolah, setelah itu dijadikan bahan untuk membuat inovasi. Kalau hal itu bisa hal yang baru, ya silakan. Kalau menginovasikan hal yang sudah ada ya itu juga silakan. Yang penting menangani permasalahan lingkungan di sekolah masing-masing berdasarkan IPMLH. Itu Mbak Nina dan teman-teman, nanti mohon untuk link presensi sama link materi akan saya sampaikan di grup. Kalau link presensi sudah saya sampaikan, nanti untuk materi akan saya susulkan di grup. Dan teman-teman, terima kasih dari saya cukup sekian. Mohon maaf, nanti kita lanjut di grup nih Bapak Ibu, karena kami berharap dengan adanya kegiatan seperti ini, semangat Bapak Ibu di sekolah, baik yang sudah mendapat predikat adiwiyata ataupun yang sedang menunggu pengumuman predikat adiwiyata apa buka apa belum di tingkat kota tahun ini, atau bahkan menuju di tahun 2022 akan semakin bersemangat seiring dengan pandemi COVID-19 untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup kita. Untuk itu, dari saya pribadi mohon maaf apabila kesalahan. Saya pribadi membuka waktu 36 jam untuk HP-nya. Orangnya tetap 24 jam, Bapak Ibu. Silahkan kalau mau sharing-sharing, saya sangat senang sekali. Bukan berarti saya yang pintar, bukan berarti saya paling luar biasa di sini, enggak, tapi saya senang kalau bersama-sama Bapak Ibu semua di bidang lingkungan. Kalau untuk Kota Semarang apa sih yang enggak? Karena Kota Semarang sudah memberikan yang terbaik untuk saya kok. Itu ya Mbak Nina dan teman-teman, terima kasih. Pak Nanang, terima kasih sharingnya teman-teman semua, Mas semua, Bapak Ibu semua. Jangan lupa Mbak Nina, kita berarti nanti tahun ajaran baru kita ke-34 sudah ada ternak hamster. Sudah ada hamster. Itu saja, terima kasih dari saya pribadi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan ke Mbak Aya. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ardiansyah SPD atas kesempatan yang telah diberikan, atas pemaparan yang sangat luar biasa. 2 materi sudah kita selesaikan dalam waktu kurang lebih 4-5 jam, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk antusias yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu dari perwakilan SDMI dan juga SMP MTS Kota Semarang. Sampailah kita di penghujung acara pada kegiatan pagi hingga siang hari ini. Sebelum kegiatan ini saya tutup, akan ada sesi dokumentasi dulu nih, Bapak Ibu. Boleh untuk Bapak Ibu on cam terlebih dahulu yuk. Nanti saya pandu untuk foto bersamanya. Wajah-wajah sudah lapar semua ini. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu sudah siap? Untuk tim media sudah siap, nggih? Karena 5 layar, berarti ini saya coba screenshot 5 layar nih Bapak Ibu. Oke, jadi untuk Bapak Ibu sekalian nanti kita tahan posenya 5 detik, sekitar 5 detik. Oke, Pak Ardi sudah siap? Tinggal 2 layar yang belum.
bakul bakso ini. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pun Mbak Aya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Ardi. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Karena waktu telah menunjukkan pukul 1:13 menit. Dan sampailah kita di penghujung acara pada kegiatan Ngobrol Asik GPBLHS 41 ini. Sangat-sangat asik, betul-betul kita ngobrol asik dan auranya sampai ke sini tuh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk waktunya telah meluangkan waktu untuk kita bisa ngobrol bareng di sini. Mungkin sekian dari saya, ada satu pesan. Jadilah selayaknya mata air, karena ketika mata air ini jernih, pasti lingkungannya jernih. Tapi kalau mata airnya keruh, pasti lingkungannya juga keruh. Jadi, jadilah mata airnya yang jernih, karena kita tidak hanya fokus pada diri kita sendiri, tapi juga fokus untuk memberikan impact yang jauh lebih besar lagi untuk lingkungan kita. Sekian, saya Murhayati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aya dari Pepelingas Indonesia. Mas Ardiansah, Mbak Nina, Tenang. ya.